Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Maqam sir dan fana an al-fana. Dalam perjalanan spiritual seorang hamba kepada Allah, seringkali kita terjebak pada penampilan lahir atau pencapaian ilmu yang bersifat zahir. Namun, hakikat suluk sejati melampaui semua itu. Ia adalah perjalanan menuju inti terdalam jiwa, tempat rahasia yang hanya bisa dijamah oleh cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang mursyid agung, mengajarkan bahwa di antara makam-makam tertinggi dalam tasawuf terdapat makam sir, yang secara harfiah berarti tempat tersembunyi dalam lubuk hati. Ini bukan sekadar ruang batin biasa, melainkan tabir rahasia yang memisahkan hamba dari dunia fana dan menyembunyikan nur ilahi yang hanya bisa dilihat oleh mata hati yang benar-benar bersih. Maqam sir adalah ruang sunyi di mana Allah menyapa, membisikkan hikmah dan rahasianya, jauh dari hiruk-pikuk dunia dan riuh nafsu. Namun maqam sir bukanlah tujuan akhir, melainkan gerbang menuju makam yang lebih tinggi dan lebih mendalam. Fana'an al-fana, yaitu lenyapnya hamba dari segala bentuk keberadaan, bahkan dari kesadaran akan kehilangannya itu sendiri. Ini adalah puncak fana spiritual, di mana aku tidak lagi hadir dalam apapun, dan yang tersisa hanyalah Allah semata. Fana'an al-fana bukan sekadar hilang diri, melainkan hilang dari hilang itu sendiri, sebuah kondisi di mana kesadaran dualitas lenyap total dan hanya ada diri yang maha hidup yang meliputi segala. Disinilah ruh hamba benar-benar menyatu dengan Tuhan, bukan dalam arti bersatu secara fisik, tapi dalam kesadaran mutlak tanpa batas. Hubungan antara maqam sir dan fana'an al-fana menjadi kunci memahami bagaimana seorang wali atau kekasih Allah melebur dari dunia dan nafsunya, kemudian hidup dalam bentuk baru, hidup yang mati dari segala selain Allah, dan hidup dalam wujud kasih sayang ilahi. Di titik ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita merenung. Apakah kita sudah siap menyingkap tabir batin kita, menyusuri lorong-lorong sirna yang membebaskan jiwa dari cengkeraman dunia? Ataukah kita masih terikat pada bayang-bayang kesadaran diri yang semu? Dengan memahami makna makam ini, kita tidak hanya menyelami konsep tasawuf yang tinggi, tetapi juga membuka ruang bagi hati kita untuk mengalami kedamaian sejati yang hanya ditemukan dalam kehilangan diri dan penemuan Allah. Pengertian makam sir, tempat tersembunyi. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan bahwa makam sir adalah makam ruhani yang sangat rahasia dan tersembunyi, yaitu kondisi terdalam dalam hati seorang hamba, di mana pancaran cahaya ilahi hadir secara langsung tanpa perantara. Kata sir berarti rahasia, bukan hanya rahasia dari makhluk lain, tetapi juga rahasia dari ego dan kesadaran manusia itu sendiri. Ia adalah tempat di mana hubungan antara Allah dan hambanya berlangsung tanpa tirai. Makam ini adalah inti dari keikhlasan paling murni, di mana hamba tidak lagi menyadari dirinya sebagai pelaku ibadah, bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang dekat dengan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir, makam sir adalah tingkat kesadaran ruhani yang hanya dicapai setelah melewati makam-makam sebelumnya, seperti taubat, zuhud, sabar, ridha, dan fana. Dalam makam ini, hamba tidak lagi menyaksikan makhluk, tidak lagi menyaksikan dirinya, bahkan tidak menyaksikan fana itu sendiri. Ia berada dalam keadaan tajalli, penampakan Allah dalam hati hamba, di mana segala bentuk selain Allah sirna total. Cahaya hakikat bersinar tanpa hijab. Makam sir adalah makam keintiman spiritual, wilayah yang sangat suci, sehingga para malaikat pun tidak memiliki akses padanya. Hanya Allah dan hambanya yang menyatu dalam kesadaran hakiki. Syekh menekankan,
bahwa siapapun yang belum mematikan nafsunya dan belum menghancurkan rasa kepemilikan terhadap amal, belum akan dibukakan pintu sir. Sebab makam ini adalah makam kehampaan diri dan kepenuhan Allah. Dalam makam ini, tidak ada harapan selain Allah, tidak ada ketakutan selain kepadanya, dan tidak ada keinginan selain untuk melihat wajahnya. Bahkan, hamba tidak lagi merasa ingin, karena kehendaknya telah larut dan lenyap dalam kehendak Allah. Firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Ghafir, ayat 19 yang mengisyaratkan kedalaman makam ini. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan juga dalam surah Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Makam sir adalah makam didekati oleh Allah dengan kedekatan yang tidak tersentuh oleh ruang dan waktu. Dalam makam ini, Allah berfirman secara batin kepada hambanya, sebagaimana dalam hadis qudsi, "Tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat." Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan bahwa tanda-tanda seseorang telah sampai pada makam sir adalah: 1. Hilangnya keinginan untuk dilihat atau dipuji oleh makhluk. 2. Hilangnya kesadaran akan amalnya sendiri. 3. Bertambahnya ketakjuban dan keheranan atas keagungan Allah. 4. Stabilnya hati dalam ridha, sekalipun dalam keadaan sulit. 5. Rahasia hati hanya disibukkan dengan zikir dan syuhud, penyaksian terhadap Allah. Makam sir bukanlah pencapaian, tetapi anugerah. Ia diberikan kepada mereka yang terus-menerus membersihkan hati, membuang segala bentuk kemelekatan duniawi, dan berjalan dalam keheningan batin menuju kehadiran Allah. Ia adalah puncak dari kesendirian spiritual, di mana hamba tidak lagi merasa sendiri, karena Allah adalah satu-satunya yang hadir. Makna fana'an al-fana, lenyapnya dari lenyapnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa fana adalah lenyapnya kehendak dan kesadaran diri seorang hamba dalam kehendak Allah. Namun, lebih tinggi dari itu adalah fana'an al-fana, yaitu lenyapnya kesadaran akan lenyap itu sendiri. Pada makam ini, seorang hamba bukan hanya tidak melihat dirinya, tetapi juga tidak menyadari bahwa ia sedang dalam keadaan fana. Inilah bentuk puncak dari penyaksian tauhid murni, tauhid al-khalis, yang tidak ternodai oleh keterlibatan ego. Dalam fana, hamba sadar bahwa ia telah sirna dari dirinya, namun dalam fana'an al-fana, bahkan kesadaran akan kesirnaan itu pun telah lenyap. Ini adalah makam kesempurnaan penghambaan, karena tidak tersisa dalam hati selain Allah, tanpa identitas diri, tanpa keakuan, tanpa pengakuan spiritual apapun. Seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Junaid, seorang yang mencapai hakikat adalah dia yang tidak berkata aku dan tidak menunjukkan isyarat kepada selain Allah. Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa keadaan ini hanya dapat terjadi jika seorang hamba telah keluar sepenuhnya dari kesadaran manusiawinya dan masuk ke dalam kesadaran ilahiyah. Ia tidak lagi merasa sebagai pelaku amal, tidak mengklaim pahala, dan tidak menganggap dirinya sebagai pemilik sesuatu. Semua bentuk kesadaran personal telah hancur, dan yang tersisa hanyalah nur Allah yang menyinari batinnya. Hamba tidak lagi berkata, "Aku telah berzikir," atau "Aku telah bertahajud," sebab kata "aku" telah lebur dalam lautan ketuhanan. Dalil yang menjadi landasan makam ini adalah firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Fana'an al-fana adalah makam keikhlasan total, karena dalam makam ini tidak ada sisa dari keinginan, tidak pula keterikatan kepada makam spiritual, bahkan tidak ada kesadaran bahwa ia telah mencapai sesuatu. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa selama hamba masih merasa puas dengan makam, ia belum keluar dari wilayah nafs. Namun bila ia tidak tahu bahwa ia berada di makam dan tetap dalam kepasrahan total, maka ia telah menembus batas-batas makam itu sendiri. Dalam makam ini, tidak ada lagi syuhud terhadap syuhud, penyaksian atas penyaksian. Yang ada hanyalah keheningan mutlak, yang dalam istilah para sufi disebut sukut al-qurb, diam karena kedekatan.
Ia tidak menyuarakan doanya, tidak mengekspresikan cintanya, tidak menuntut kedekatannya, karena ia telah larut dalam kedekatan yang tidak terucap. Bahkan zikir pun tidak lagi berbentuk kata, tetapi menjadi denyut ruh dan gerakan wujud. Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa orang yang sampai ke makam ini akan mengalami ketenangan yang melampaui nalar, rasa rindu yang tak terlukiskan, dan cinta yang membakar semua batas-batas ego. Ia tidak berbicara tentang cinta, karena ia telah menjadi cinta itu sendiri. Ia tidak berharap surga, tidak takut neraka, sebab ia hanya ingin Allah. Bukan karena balasan, tapi karena cinta murni. Inilah rahasia fana an al-fana. Bukan sekadar kehilangan diri, tapi kehilangan kesadaran bahwa diri itu pernah ada. Hubungan antara makam sir dan fana an al-fana. Secara struktural, makam sir dan fana an al-fana bukanlah dua makam yang terpisah secara linear, tetapi lebih merupakan dua lapisan dari satu realitas batin yang terdalam. Makam sir bisa dipahami sebagai dimensi batin yang menjadi cermin bagi tajalli, penampakan ilahi. Sementara fana an al-fana adalah hilangnya seluruh cermin, sehingga yang tampak bukan lagi pantulan, tetapi zat yang memantul itu sendiri. Dalam makam sir, hamba telah mencapai kondisi penyaksian terhadap cahaya Allah tanpa hijab. Ia berada dalam diam spiritual, tidak berbicara tentang dirinya, tidak berharap pujian, dan tidak merasakan kepemilikan atas amal. Namun, dalam makam ini masih ada bekas kesadaran batin. Walau sangat halus, hamba masih menyadari bahwa ia sedang menyaksikan kehadiran Allah, walau ia tidak menyebut aku. Sedangkan dalam fana an al-fana, bahkan kesadaran spiritual itu pun lenyap tanpa bekas. Disinilah hubungan keduanya menjadi sangat penting. Makam sir adalah prasyarat batiniah, tempat di mana ego hancur secara total. Di ruang inilah Allah menurunkan tajallinya. Tetapi untuk mencapai fana an al-fana, hamba tidak hanya harus menghancurkan egonya, tetapi juga menghancurkan kesadaran akan kehancuran itu. Maka makam sir adalah jalan kosong, sedangkan fana an al-fana adalah ketiadaan jalan. Ketika perjalanan tidak lagi diakui, karena yang ada hanya dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyiratkan bahwa makam sir adalah wadah suci yang menampung cahaya ilahi, dan fana an al-fana adalah hilangnya wadah itu sendiri, sehingga tidak ada lagi tempat atau waktu dalam pengalaman batin tersebut. Bahkan makam pun tidak lagi diakui sebagai makam. Dalam terminologi tasawuf, ini dikenal sebagai makam ketiadaan makam, makam la makam, suatu keadaan di mana tidak ada lagi tempat untuk menetap, tidak ada lagi kesadaran untuk melihat, dan tidak ada lagi perasaan untuk dicintai, karena semua telah larut dalam zat. Dengan demikian, hubungan keduanya dapat disimpulkan dalam 3 lapisan. 1. Sir adalah tempat pertemuan, fana adalah bentuk penyaksian, dan fana an al-fana adalah hilangnya dua-duanya. 2. Sir adalah kesadaran akan Allah, sedangkan fana an al-fana adalah keheningan total di mana hanya Allah yang ada tanpa yang menyadari. 3. Sir adalah puncak penghambaan murni, sedangkan fana an al-fana adalah larutnya hamba dalam ketuhanan, bukan dalam arti menjadi Tuhan, tetapi menjadi bukan apa-apa di hadapannya. Oleh sebab itu, fana an al-fana bukanlah makam yang dicapai setelah sir secara waktu, tetapi merupakan realitas yang tersingkap setelah makam sir dibersihkan dari segala bentuk kesadaran, bahkan kesadaran spiritual itu sendiri. Praktik menuju makam sir dan fana an al-fana. Perjalanan menuju makam sir dan fana an al-fana bukanlah jalan yang dapat ditempuh dengan kekuatan lahir semata. Ia adalah jalan halus yang menuntut disiplin batin, penyucian hati, dan penghancuran segala bentuk keterikatan kepada selain Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib tidak hanya menggambarkan makam-makam itu secara teoretis, tetapi juga memberikan petunjuk praktis yang menjadi fondasi dalam meniti jalan ruhani tersebut. Pertama, mujahadah al-nafs, perjuangan melawan hawa nafsu, adalah pintu utama. Hamba harus berani menentang bisikan batin yang mengarah pada cinta dunia, kehormatan palsu, dan kesenangan sesaat. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir, jangan kamu turuti nafsumu, meski ia tampak indah dalam ketaatan, karena seringkali ia menyamar dalam bentuk kebaikan untuk mengikatmu dengan tipuannya. Dalam praktik ini, seorang salik, penempuh jalan spiritual, perlu membiasakan diri dengan siyamah al-sir, puasa batin,
yaitu menjaga pikiran dari lintasan yang tidak diridai dan menahan hati dari segala sesuatu yang bukan Allah. Kedua, khalwah atau menyendiri adalah sarana penting untuk mendalami kesunyian batin. Dalam kesendirian itu, Salik membebaskan dirinya dari hiruk-pikuk dunia dan suara makhluk. Ia berzikir bukan sekadar dengan lisan, tapi dengan wujudnya. Diam yang lahir dari khalwah bukanlah kehampaan, melainkan gerbang menuju tajalli. Dalam diam itu, cahaya akan turun, dan ketika hati telah bersih, sir mulai terbuka. Syekh mengatakan, jangan engkau kira sunyi itu kesepian, justru di sanalah kekasih sejati menampakkan diri. Ketiga, zikr al-khafi. Zikir dalam keheningan adalah praktik utama menuju sir. Zikir ini tidak lagi disuarakan dengan lidah, bahkan tidak diucapkan oleh hati, melainkan menjadi gerakan halus dari kesadaran ruhani. Zikir semacam ini, menurut Syekh Abdul Qadir, adalah zikir yang tidak diketahui oleh malaikat pencatat amal, karena ia berasal dari makam rahasia yang lebih dalam dari hati. Zikir ini tidak punya bentuk, tidak punya bunyi, dan tidak bisa didefinisikan. Ia adalah getaran kehadiran antara hamba dan Tuhannya. Keempat, peniadaan ego dalam amal, fana al-amal. Seorang hamba harus benar-benar mengosongkan niat dari segala bentuk kepentingan diri, termasuk niat untuk mencapai makam tinggi. Sebab, selama masih ada rasa memiliki amal, atau merasa telah berbuat sesuatu, maka sir tidak akan terbuka, dan fanaan al-fana akan tetap jauh. Syekh menegaskan bahwa makam tertinggi tidak akan terbuka bagi mereka yang masih menoleh kepada hasil ibadahnya. Ia berkata, selama engkau masih berkata, aku telah beribadah, engkau belum sampai. Kelima, tawakal total dan ridha mutlak. Seorang penempuh harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah, baik dalam kelapangan maupun kesempitan. Ridha bukan hanya saat kenyamanan datang, tetapi lebih dalam. Ridha ketika dipisahkan dari semua bentuk selain Allah. Dalam makam ini, ujian datang bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penyucian. Maka, Salik harus menerimanya tanpa keluhan, dan bahkan tanpa pertanyaan. Ridha inilah yang membuka jalan menuju fanaan al-fana, di mana tidak ada lagi keinginan, bahkan tidak ada lagi rasa ridha itu sendiri. Keenam, peniadaan kesadaran makam. Inilah praktik yang tidak bisa dikerjakan, tetapi ditanggalkan, yaitu hamba meninggalkan, bahkan kesadarannya terhadap makam, tidak menilai dirinya sedang menempuh jalan, tidak merasa dekat dengan Allah, bahkan tidak menyadari bahwa ia tidak menyadari. Pada tahap inilah seseorang mulai merasakan getaran dari fanaan al-fana, yaitu sirnanya semua identitas spiritual. Sirnanya, aku yang menempuh jalan. Semua praktik ini tidak berujung pada pencapaian, tetapi pada kehampaan. Hampa dari selain Allah, hampa dari diri sendiri, hampa dari makam. Dalam kehampaan inilah kehadiran sejati menyapa. Maka, bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jalan menuju sir dan fanaan al-fana bukanlah jalan para penuntut dunia akhirat, tetapi jalan para pecinta yang telah terbakar oleh cinta yang tidak mencari balasan. Praktik menuju makam sir dan fanaan al-fana. Perjalanan menuju makam sir dan fanaan al-fana bukanlah jalan yang dapat ditempuh dengan kekuatan lahir semata. Ia adalah jalan halus yang menuntut disiplin batin, penyucian hati, dan penghancuran segala bentuk keterikatan kepada selain Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib tidak hanya menggambarkan makam-makam itu secara teoretis, tetapi juga memberikan petunjuk praktis yang menjadi fondasi dalam meniti jalan ruhani tersebut. Pertama, mujahadah al-nafs, perjuangan melawan hawa nafsu, adalah pintu utama. Hamba harus berani menentang bisikan batin yang mengarah pada cinta dunia, kehormatan palsu, dan kesenangan sesaat. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir, jangan kamu turuti nafsumu, meski ia tampak indah dalam ketaatan, karena seringkali ia menyamar dalam bentuk kebaikan untuk mengikatmu dengan tipuannya. Dalam praktik ini, seorang salik, penempuh jalan spiritual, perlu membiasakan diri dengan siyamah al-sir, puasa batin, yaitu menjaga pikiran dari lintasan yang tidak diridai, dan menahan hati dari segala sesuatu yang bukan Allah. Kedua, khalwah, atau menyendiri adalah sarana penting untuk mendalami kesunyian batin. Dalam kesendirian itu, Salik membebaskan dirinya dari hiruk-pikuk dunia dan suara makhluk. Ia berzikir bukan sekadar dengan lisan, tapi dengan wujudnya.
Diam yang lahir dari khalwah bukanlah kehampaan, melainkan gerbang menuju tajalli. Dalam diam itu cahaya akan turun, dan ketika hati telah bersih, sir mulai terbuka. Syekh mengatakan, jangan engkau kira sunyi itu kesepian, justru di sanalah kekasih sejati menampakkan diri. Ketiga, zikr al-khafi. Zikir dalam keheningan adalah praktik utama menuju sir. Zikir ini tidak lagi disuarakan dengan lidah, bahkan tidak diucapkan oleh hati, melainkan menjadi gerakan halus dari kesadaran ruhani. Zikir semacam ini, menurut Syekh Abdul Qadir, adalah zikir yang tidak diketahui oleh malaikat pencatat amal, karena ia berasal dari makam rahasia yang lebih dalam dari hati. Zikir ini tidak punya bentuk, tidak punya bunyi, dan tidak bisa didefinisikan. Ia adalah getaran kehadiran antara hamba dan Tuhannya. Keempat, peniadaan ego dalam amal, fana al-amal. Seorang hamba harus benar-benar mengosongkan niat dari segala bentuk kepentingan diri, termasuk niat untuk mencapai makam tinggi. Sebab, selama masih ada rasa memiliki amal, atau merasa telah berbuat sesuatu, maka sir tidak akan terbuka, dan fanaan al-fana akan tetap jauh. Syekh menegaskan bahwa makam tertinggi tidak akan terbuka bagi mereka yang masih menoleh kepada hasil ibadahnya. Ia berkata, selama engkau masih berkata, aku telah beribadah, engkau belum sampai. Kelima, tawakal total dan ridha mutlak. Seorang penempuh harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah, baik dalam kelapangan maupun kesempitan. Ridha bukan hanya saat kenyamanan datang, tetapi lebih dalam. Ridha ketika dipisahkan dari semua bentuk selain Allah. Dalam makam ini, ujian datang bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penyucian. Maka, salik harus menerimanya tanpa keluhan, dan bahkan tanpa pertanyaan. Ridha inilah yang membuka jalan menuju fanaan al-fana, di mana tidak ada lagi keinginan, bahkan tidak ada lagi rasa ridha itu sendiri. Keenam, peniadaan kesadaran makam. Inilah praktik yang tidak bisa dikerjakan, tetapi ditanggalkan, yaitu hamba meninggalkan, bahkan kesadarannya terhadap makam, tidak menilai dirinya sedang menempuh jalan, tidak merasa dekat dengan Allah, bahkan tidak menyadari bahwa ia tidak menyadari. Pada tahap inilah seseorang mulai merasakan getaran dari fanaan al-fana, yaitu sirnanya semua identitas spiritual. Sirnanya, aku yang menempuh jalan. Semua praktik ini tidak berujung pada pencapaian, tetapi pada kehampaan. Hampa dari selain Allah, hampa dari diri sendiri, hampa dari makam. Dalam kehampaan inilah kehadiran sejati menyapa. Maka, bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jalan menuju sir dan fanaan al-fana bukanlah jalan para penuntut dunia akhirat, tetapi jalan para pecinta yang telah terbakar oleh cinta yang tidak mencari balasan. Makam sir dan fanaan al-fana bukan sekadar tahapan dalam tasawuf. Keduanya adalah puncak dari perjalanan menuju penghambaan sejati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sir adalah ruang rahasia dalam diri, tempat Allah berbicara kepada hamba tanpa perantara. Sedangkan fanaan al-fana adalah titik di mana kesadaran hamba sirna dari segala bentuk kedirian, bahkan dari kesadarannya akan fana itu sendiri. Keduanya saling melengkapi. Tanpa kedalaman sir, tidak ada tempat bagi cahaya fana untuk menetap. Dan tanpa fanaan al-fana, rahasia dalam sir tak akan pernah terungkap. Ini bukan pencapaian akal, tetapi pencapaian hati yang telah hancur dari dunia, nafsu, bahkan dari dirinya sendiri. Secara filosofis, makam ini menandai berakhirnya keakuan dan berawalnya kehadiran Allah secara total dalam hidup hamba. Secara spiritual, ini adalah bentuk tertinggi dari tawakal, ridha, dan penyerahan mutlak. Dalam kehidupan, seorang hamba yang telah mencapai makam ini tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi menjadi cermin tajalli ilahi. Geraknya adalah rahmat, diamnya adalah zikir, hidupnya adalah dalil atas wujud Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin agar kita tahu, puncak suluk bukanlah kehebatan karamah atau makam yang diagung-agungkan manusia, tetapi kehampaan total yang hanya Allah yang menetap di dalamnya. Maka jika engkau ingin sampai, jangan pikirkan bagaimana caramu sampai. Lenyaplah dari kehendak, lebur dalam cinta, dan tenggelamlah dalam samudera ketidakberadaanmu. Karena disitulah Allah akan menampakkan dirinya, bukan kepada akalmu, tapi kepada sirmu, tempat paling tersembunyi dalam dirimu. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian narasi tentang Maqam Sir dan Fana an al-Fana dalam kitab Futuh al-Ghaib Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.